Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, di dalam kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, kemudian ini disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin. Masuk sudah kita sebelumnya tentang ijarah, tentang beberapa hal mengenai akad ijarah, juga mengenai aturan tentang jasa yang diijarahkan, seperti apa aturannya. Sekarang kita akan membahas tentang uang pembayaran dalam akad ijarah. Faqra Syekh. نعم سيد. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى كما يشترط في عقد الإجارة معرفة الأجرة. Sebagaimana disyaratkan dalam akad ijarah, yaitu mengetahui nilai sewa. وذلك بأن يتفق طرفان عليها أو بأن تكون هذه الأجرة معروفة عند الناس كما إيجار مواقف السيارات، كما في إيجار مواقف السيارات، وكما في إيجار سيارة الأجرة الصغيرة والحافلات والشاحنات وسيارة نقل سيارات. نعم، إذا كانت في بلد أو مكان قد حددت فيه الأجرة بالمسافة أو بالمواقع أو البلدان، أو بأن تكون القيمة مكتوبة على العين المؤجرة كما في حمامات السباحة في بعض الأماكن، وكما في بعض الحدائق المتنزهة ونحو ذلك. فلا بد من معرفة مقدار الأجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع لأنها بيع منافع، فوجب بيان مقدار الأجرة لزوال الغرر. Dan disyaratkan dalam akad ijarah itu mengetahui nilai sewanya dengan bersepakat dua pihak atas satu barang sewaan atau satu objek sewaan. Bian takuna hadil ujrah, di mana nilai ujrah ini diketahui di umumnya manusia, sebagaimana penyewaan tempat parkiran mobil atau penyewaan mobil taksi ya, ongkos yang kecil maupun bus atau truk, dan mobil pengangkut apabila di dalam suatu negeri atau negara pada tempat tertentu ditentukan nilai ujrahnya dengan jarak atau dengan tempat atau wilayah, dan nilai sewanya tertulis atau dengan tertulisnya nilai sewa pada objek yang disewa, sebagaimana yang terdapat pada tempat pemandian di kolam renang atau di sebagian tempat, sebagaimana juga pada taman-taman rekreasi dan yang semisalnya. Maka wajib diketahui nilai sewa dari objek yang disewakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli gharar. Dan ijarah merupakan salah satu bentuk jual beli, karena ini merupakan jual beli manfaat. Maka wajib diketahui nilai objek yang disewakan untuk hilangnya sifat gharar pada objek sewaan. Nah, sekarang upah pembayaran ada aturannya. Pertama, ma'rufah, dikenal, diketahui. Diketahui itu ada beberapa cara. Memang ada kesepakatan dari awal dengan mengatakan, saya mau kemana Pak? Saya mau ke sana. Berapa upahnya? Dia bilang umpamanya sekian, 100.000. Lalu yang ingin menyewa mengatakan 90.000 dah ya. Oh, udah Pak, 95 aja Pak. 90 aja, kalau enggak saya naik bus aja umpamanya. Oh ya dah boleh Pak, 90.000. Ini berarti diketahui dengan kesepakatan. Bisa jadi tidak ada kesepakatan, ya, tapi sudah semuanya tahu harganya sekian, ya, tidak ada kesepakatan tapi semuanya tahu harganya sekian.
apalagi terkadang di beberapa negara, termasuk juga di Indonesia, itu tertulis di angkutan umum itu peraturan daerah undang-undang sekian menyatakan dari sewa ini bus dari kota ini ke kota itu harga sekian, atau dengan menyatakan per kilometer sekian kalau untuk taksi dan seterusnya. Ya, walau Anda tidak ada kesepakatan naik ketika naikinya, maka dengan ujratus suq, maka haram bagi yang menyewakan jasa kalau dia diam aja dan pembeli jasanya atau yang penumpangnya diam aja, atau nanti dia minta harga yang tinggi. Padahal harga yang biasa seperti itu. Sama dahulu umpamanya, dulu kalau di Riyadh, begitu juga sih kira Mekah Madinah. Itu taksi jarang pakai argo, pakai tawar menawar. Kalau dekat biasanya rial lain, 2 rial. Kalau jarak dekat 5 kilo, 10 kilo, 2 rial. Kalau yang nggak jarak jauh, kadang 10 rial. Kalau yang jauh banget, biasanya ada kesepakatan. Ya, itu tanpa kesepakatan sudah tahu orang. Ya. Ya, maka ini maksudnya, walaupun tidak ada tawar-menawar pada awalnya. Sebagaimana juga dalam jasa, dalam barang juga begitu. Kalau seseorang tahu harga makan umpamanya di warteg akan dengan nasi menu tempe orek tambah sayur tambah sambal umpamanya di seputaran Jakarta dan Jabodetabek umpamanya 15.000 umpamanya. Masuk dia ke warteg yang itu biasa yang didatangi. Dia masuk duduk makan ini Pak, itu sodorin. Lalu dia minta 25.000. Ini tidak halal bagi si penjual barang tadi, makanan tadi. Kalau umpamanya dibilang, oh sekarang ini harga beras naik Pak, cabai naik. Dari awal bilang, ya, karena diketahui biasanya 15.000 di warteg A, B, dan C 15.000. Begitu juga kalau dia masuk di warung Padang umpamanya, nasi sama rendang, ya, kuah biasanya 20.000 umumnya. Ya, kalau dia harganya lebih tinggi, karena satu lain hal umpamanya rempah-rempahnya asli dari Sumatera Barat atau dari daerah tertentu, ya terserah dia. Ya, wajib dia sampaikan kalau dia beda harganya dengan pada umumnya. Bukan kita tuliskan, tidak ada orang yang baca satu persatu itu. Ya, sebelum dia ini katakan kalau harga Anda berbeda dengan yang lainnya. Ya, itu juga dalam akad sewa menyewa ini. Bisa jadi dengan kesepakatan, bisa memang sudah dikenal segitu harganya, ya, atau memang dituliskan di busnya atau di angkotnya, ya, jauh, yaitu uangnya sekian, bayarannya, ya, seperti itu. Okay. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang menjual beli dengan akad gharar. Orang tidak jelas. Ya, kalau tadi jelas. Cara jelasnya bagaimana? Memang ada kesepakatan dari awal. Dan itu yang paling aman. Kedua, tidak ada kesepakatan dua belah pihak, tapi biasanya segitu. Namanya Anda tidak tahu genting Anda bocor di lantai 2, genting lantai 2. Kan beda risikonya lantai 1 bisa Anda tahu. Paling bocor 1 titik itu sekitar 50.000 lah. Nah, biaya upahnya. Kalau ada yang rusak, ya Anda yang beli lagi. Ya. Itu
Walau tidak ada kesepakatan, tidak boleh bagi si yang memperbaikinya minta 150.000, 200.000, bisa 50.000. Kalau dia memang beda harganya dia karena dia mengatakan saya sekolahnya beda Pak, saya S2 ini. Ya terus, ya saya fee saya bukan seperti yang lain-lain perbaiki 50, saya fee-nya 150. Ya udah, berarti nggak jadi. Kalau dia mau bisa, kalau nggak jadi enggak. Memberikan jasa. Jangan kemudian kamu kerjakan, kemudian kau minta 150 dengan alasan kamu S2. Ya, karena ini keluar dari umumnya. Umumnya mau S berapapun, ya penting perbaiki genteng 150.000 rupiah jasanya. Ya, Fadhal. نعم. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها، أي إذا كان المؤجر عينا كدابة أو سيارة. المؤجر. نعم صحيح، بارك الله فيك. إذا كان المؤجر عينا كدابة أو سيارة أو منزل وجب معرفتها. نعم، عند عقد الإجارة إما برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفة، أو بالصفة إن كانت تنضبط بها، لأن الأعيان تختلف منافعها باختلاف صفاتها، فلا تصح إجارتها مع عدم معرفتها للجهالة التي تؤدي إلى الضرر والغرر كالبيع مع الجهالة المبيع. Dan apabila objek sewa yaitu ada pada satu benda yang jelas, maka wajib diketahui dan dijelaskan. Ya, kalau sebelumnya objeknya adalah jasa. Nah, Jasa dari orang. Sekarang manfaat dari barang. Apabila objek sewaan barang dan jelas barangnya seperti hewan dan sayyarah mobil, rumah, maka wajib diketahui pada saat akad sewanya dengan melihat apabila dapat dilihat secara spesifikasi sifatnya atau dengan sifat yang secara jelas terlihat atau terspesifikasi. Li'anal a'yan takhtalif, karena benda atau objek barang itu berbeda kemanfaatannya dengan perbedaan sifat-sifatnya. Maka tidak sah menyewakan barang apabila tidak diketahui dan dijelaskan. Lil jahalati allati tu'addi ila dharar. Maka ketidakjelasan ini akan membawa kepada kemudaratan dan gharar. Kal bai' ma'a jahalatil mabi', seperti jual beli dengan ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan. Ya. Bila yang Anda sewa adalah manfaat dari suatu barang, ya barang itu harus Anda ketahui. Ya, dia mengatakan saya mau sewa mobil untuk pindahan. Siap, berapa? Dia sehari, kata yang punya mobil, sehari sewanya 400.000. Yang nyewa udah kebayang lah dia truk yang 6 ban. Ya, kalau diesel gitu. Ternyata datang pick up. Pick up pindahan bisa 3 hari. Ya. Kemudian tenaga angkatnya mungkin lebih banyak. Ya. Tentu biayanya lebih besar. Ini tidak boleh. Maka harus dilihat dahulu. Atau kalau tidak dijelaskan speknya, dilihatkan fotonya. Karena beda barangnya, beda manfaatnya. Seperti tadi. Pick up kemampuannya, barangnya sampai paling 1,5 meter lebar dengan tinggi 1,5 meter. Ya, dengan panjang mungkin 2 meter. Tapi kalau truk bisa 6 meter, bisa 4 meter. Maaf, bisa 4 meter, ketinggian bisa 2 meter. Ya, sedangkan dia punya peralatan yang tingginya 2 meter. Kalau dengan pick up sih bisa aja, tapi kayak menara
Menara Samsam Tower berjalan, jadi membahaya. Orang kiri kanan di samping ketakutan, jangan-jangan miring ke kiri, miring ke kanan, kita kena nanti ini. Ya, itu kan membahayakan bagi yang menyewakan juga, pemilik barang juga, dan orang di sekitarnya. Ya, maka harus jelas. Jelasnya seperti apa? Kalau memang tidak bisa dijelaskan dengan spek, namanya hewan. Umpamanya kebutuhannya mengangkut, dia mengangkut padi. Angkut padi itu ada sapi yang narik, ada yang narik kebo. Biasanya kalau kebo lebih kuat, tenaganya lebih kuat. Sedangkan dia butuh padi yang dibawanya banyak, dan dia punya gerobak sendiri. Dia ingin sewa ininya doang, sewa hewannya doang. Pak, saya sewa hewan untuk narik gerobak. Ya, siap. Sehari berapa, Pak? 100.000. Yang dibawanya ternyata sapi, bukan kerbau. Pak, saya sekali angkat 2 ton loh pakai ini. Nggak kuat sapi. Ya, tadi kan hewan katanya. Ya, harusnya jelaskan. Minta kebo, bilang kebo, jangan hewan. Kalau umpamanya sapi, umpamanya dia lah, Pak, ini saya gerobaknya gede ini. Ya, enggak apa-apa, sapi saya pernah adu sama kebo jatuh. Ah, ya udah. Kalau gitu sapi yang gendut gede bisa narik, ya udah, silahkan. Yang penting harus disepakati, harus dijelaskan dengan rinci. Fadal. ويشترط في العين المؤجرة أيضا أن تكون المملوكة للمؤجر أو مأذونا له في تأجيرها لأنها بيع منافع، فاشترطوا فيها ذلك كبيوء الأعيان، وعليه فيجوز استئجار بيوت الإمام والمؤذن التي توقف مع المسجد ونحوها التي توقف مع المسجد ونحوها، فيجوز استئجارها ممن خصص لهم لأنهم يملكون منفعتها. Dan disyaratkan pada ain, zat yang objek yang disewakan juga, yaitu dimiliki oleh yang menyewakan atau diberikan izin objek sewa tersebut untuk disewakan. Karena ini merupakan jual beli manfaat, maka disyaratkan di dalamnya demikian, yaitu kepemilikan. Seperti jual beli barang-barang, maka wajib fa'alaihi fayajuzu istijaru buyutil imam, maka oleh karena itu diperbolehkan untuk menyewakan rumah imam dan muadzin yang berada bersama, diwakafkan, sahih. Yang diwakafkan ya bersamaan dengan masjid dan semisalnya. Maka diperbolehkan untuk disewakan yang memang dikhususkan untuk mereka, karena yaitu mereka hanya memiliki kemanfaatannya semata. Nah. Ya. Kemudian syarat selanjutnya setelah manfaatnya diketahui, khusus untuk manfaat dari jasa dari barangnya harus jelas, ya. Syarat selanjutnya bahwa jasa atau barang yang akan disewakan tadi itu sudah menjadi milik dia. Ya, jasanya ya, jasa milik dia. Lah, memang ada manusia bisa diperjualbelikan dan milik manusia. Maksud Anda, outsourcing? Sourcing itu kan Anda jualkan orang-orang itu ke sana kemari. Itu dia bukan menjual orangnya. Dia membeli jasa orang itu, lalu jasa itu dia jual kembali. Ya. Ketika perusahaan outsourcing, umpamanya perusahaan ya penyalur tenaga kerja, dia sifatnya bukan, ada yang penyalur, ada yang outsourcing bukan penyalur. Dia memang menyewakan. Kalau ada yang penyalur, umpamanya perusahaan penyalur ART atau PRT atau babysitter dan sopir pribadi umpamanya.
Dia hanya menyalurkan dan dia minta fee ketika ada yang menyewa sekali umpamanya, sekali atau dua kali atau angka yang disepakati. Baik dibayar oleh yang menyewa jasa ya ataupun nanti si pekerja ini yang menyewa kepada dia. Itu penyaluran. Kalau outsourcing bentuknya enggak. Ini perusahaan outsourcing ya dia mungkin sudah tahu beberapa perusahaan yang butuh jasa A, B, C, D. Dia sewa jasa orang-orang dahulu sebelum dia sewakan. Ya, kami butuh namanya keahlian ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Ketika orang-orang itu datang kepada mereka, dia bersepakat. Kami gaji Anda per bulan sekian. Terus, konsekuensinya, ya, kerja kalian sebulan 8 jam. Maaf, seperharinya 8 jam. Di mana kerja kami? Itu tidak ada urusan kalian di mana kerja kami. Yang jelas sesuai dengan spek masing-masing, saya gaji. Spek keahlian masing-masing, saya gaji dengan gaji umumnya sekian juta. Maunya 5 juta, yang speknya yang ini, keahlian ini, kalian 10 juta, dan seterusnya. Gaji kalian tetap 5 juta, atau 7 juta, atau 10 juta, walau saya tidak menggunakan jasa kalian. Ya, halal ini halal. Berarti sudah dimiliki jasa mereka oleh outsourcing? Sudah. Karena sudah dimiliki, mereka boleh dong jual jasa-jasa itu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Bisa jadi jual jasanya per bulan, per hari, per pekan, per tahun. Dengan harga tentu yang lebih tinggi daripada yang dia sewa jasa orang-orang tadi. Kalau ada yang tadi dia sewa 5 juta per bulan, dia mungkin menyewakan ke pengguna jasa itu mungkin sampai 15 juta atau 20 juta. Terserah dia. Ya. Karena risiko dia besar. Nggak dapat dia mencari perusahaan yang membutuhkan jasa ini, dia tetap gaji orang-orang itu. Ya. Jangan merasa itu menjual beli manusia. Enggak, hanya jasa Anda sudah disepakati beli. Juga harus dimiliki sebelumnya barangnya. Atau minimal dia diizinkan untuk menyewakannya. Kenapa? Ini sama dengan jual beli barang. Sebagaimana disyaratkan dalam jual beli barang bahwa barang yang akan dijual sebelumnya harus dimiliki oleh penjual atau dia dapat izin dari pemilik barang. Begitu juga yang menyewakan barang atau jasa, sebelumnya dia sudah memiliki barang tersebut atau dia mendapat izin. Ya. Dengan demikian, ini mungkin di Indonesia nggak banyak yang kasus rumah imam, rumah muadzin diwakafkan bersama masjid. Kalau di Arab Saudi, biasanya kaum muslimin di sana, kalau dia punya wakaf tanah dan bangunan untuk masjid, ya mereka bangun masjid, itu harus ada standarnya. Berapa luas masjidnya, kemudian luas parkirannya, harus jelas. Ya. Kemudian sesuaikan parkiran dengan luas masjid. Kemudian imam biasanya ada rumah tempat tinggal. Karena kalau tinggalnya jauh capek dia bolak-balik. Ya. 20 kilo jarak masjid dari rumah, 5 kali sehari 100 kilo pulang pergi itu. 20 kilo. Maka mereka buatkan rumah. Ya, yang buat masjid, buat rumah imam, buat rumah muadzin. Ya. Untuk marbot biasanya kadang dibuatkan juga, kadang enggak. Bisa marbot di sekitaran. Karena itu keahliannya enggak terlalu tinggi. Yang begitu sekalian tinggi adalah imam. Kadang imam itu sudah punya rumah. Cuman karena dia tempatkan di situ, rumahnya kosong. Ya. Maka
itu rumah disewakan Nah, dan harganya miring misalnya. Masya Allah. Kalau antum ke Saudi cari mau nyewa rumah, cari rumah imam, harganya miring. Dan kalau Anda suaranya bagus dan hafalannya bagus, kadang gantiin dia juga kalau terlambat. Biasanya imamnya ngasih fee lagi. Itu udah sewa rumahnya, pokoknya setahun 30.000 real. Nanti kalau pas lagi nggak ada, dia WA ke antum aja imam hari ini ya. Biasanya mereka ngasih uang. Karena mereka digaji. Imam sana digaji. Ya, tergantung gajinya berdasarkan strata pendidikannya. Kalau sarjana biasanya 5.000 real. Selain pekerjaan lain ya, Anda bebas mau dagang mau ngapain, tapi jadi imam 5 waktu itu gaji 5.000 real. Jadi 5.000 real itu sekalian khutbah Jumat. Sana nggak ada khutbah Jumat yang ngiter-ngiter kayak di kita. Imam langsung sebagai khatib. Itu yang gaji negara. Ya, sekitar 20 juta cukup lah ya. 20 juta jadi imam, antum bisa bikin gorengan, bikin makanan, lain waktu nulis juga bisa, dan seterusnya. Nah. Kemudian ya tayyib. ويجوز للشخص على المؤسسة أو المصرف البنك أن يعيد العميل بتأجيره إقارا معينا أو معدة أو سيارة أو أي سلعة أخرى معينة بعد تملكه لها لأنه مجرد وعد كما يجوز له أن يوكل يوكل هذا العميل بشراء ما يحتاجه هذا العميل من أي أنواع السلع مما هو محدد الأوصاف والثمن فيشتريها لمن وكله رجاء أن يؤجره إياها بعد هيازة هذا الوكيل لها نيابة عنه لأنها وكالة مجردة وكون هذا الوكيل يرجو أن يؤجره هذه العين لا يضر وكذلك كون المشتري ينوي أن يؤجر هذه السلعة لهذا الوكيل لا يضر أيضا لأنهما مجرد رجاء ونية ولم يحصل بسبب ذلك عقد تأجير ويجوز بعد تملك وحيازة هذا المشتري للسلعة أن يتفقا على تأجير هذه السلعة لهذا الوكيل فيبرم عقد الإجارة بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد كما يجوز أن يعيد هذا المؤجر المستأجر بأن يهبه هذه العين المؤجرة عند انتهاء أمد الإجارة ويكون هذا الوعد بعقد منفصل. Dan diperbolehkan bagi perseorangan atau yayasan atau lembaga keuangan untuk membuat janji saja. Janjikan kepada amil atau nasabah untuk menyewakan sebuah apartemen tertentu, mu'iddat, properti, ya, apartemen bisa, bangunan bisa, mobil dan barang-barang yang lain yang telah tertentu setelah dimiliki. Karena ini hanya sebatas janji sebagaimana diperbolehkan untuk mewakilkan nasabah untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan dari berbagai macam bentuk barang yang telah ditentukan sifat dan juga nilai harganya. Maka dibelikannya barang tersebut sebagai wakil dengan harapan akan disewakan setelah dimiliki oleh objek barang tersebut oleh wakil sebagai niyabatan anhu, wakil atau pengganti dari nasabah. Nah, li'annahu wakalah mujarrah, karena ini hanya sebatas akad wakalah dan kedudukan wakil yarju an yu'jarahu hadzal ain la yadur, dengan mengharapkan adanya akad sewa menyewa yang akan terjadi pada barang tersebut, maka ini tidak membahayakan, tidak memudaratkan, sebagaimana posisi pembeli yang meniatkan untuk menyewakan barang tersebut kepada wakil, maka ini tidak memudaratkannya juga, karena ini hanya sebatas harapan dan niat, belum terlaksana. Dengan sebab itu akad takjir, akad sewa menyewa, maka diperbolehkan setelah barang dimiliki oleh pembeli dan adanya kesepakatan untuk menyewakan barang tersebut kepada wakil, lalu dibuat akad tijarah dengan akad yang terpisah dari akad wakil, wakalah dan janji.
sebagaimana diperbolehkan an ya'ida hadzal mu'jir al-mu'ajjarul mustajir, yaitu pemilik barang yang menyewakan memberikan janji kepada penyewa untuk menghadiahkan atau menghibahkan objek barang yang disewakan pada berakhirnya masa sewa. Maka ini hadzal wa'd bi'aqdin munfasil. Maka dibuat akad yang terpisah ya dengan akad tersebut. Nah, Ya. Bagi pemilik dana atau sebuah lembaga keuangan atau BMT atau koperasi, kalau yang butuh objek adalah nasabah, tapi dia tidak mau beli, dia hanya butuh sewa. Ya, kan satu lain hal lah. Biaya operasionalnya tinggi dan seterusnya. Umpamanya ada kontraktor butuh dump truck. Dump truck kalau dibelikan mahal harganya. Dia hanya butuh untuk angkut barang tambang. Ya. Maka dia tidak mau beli. Datang dia ke lembaga keuangan, kata dia, saya mau menyewa dump truck sebanyak 10 unit. Ya, sewa sebulan per unitnya 10 juta. Umpamanya. 10 berarti 100 juta. Siap atau lembaga tadi. Ya. Kami akan menyewakan. Berarti belum. Dan nasabah pun tidak boleh diminta DP pada saat itu. Karena ini belum akad. Hanya janji dan harapan dari para pihak. Nasabah tidak boleh dia diambil DP darinya. Lalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, lembaga tadi yang cari dump truck. Hanya lembaga ini sudah profesional, ya, memang adanya dekat dari daerah tambang. Ya, sering kasus ini, sering orang yang menyewa dump truck ke mereka. Maka mereka tinggal angkat telepon, sepakat, selalu, ya udah bawa dump truckmu kemari. Setelah itu dia sewakan. Bisa jadi ini lembaga keuangan, koperasi atau BMT atau bank BPR syariah dan lainnya tidak punya kolega, belum punya relasi mengenai dump truck tadi, atau mereka baru buat. Sedangkan yang akan menyewa ini memang kontraktor tambang yang udah biasa nyewa dari A dan B dan C. Ini sekarang kebetulan cash flow-nya lagi terganggu aja. Ya. Maka lembaga keuangan tadi bisa mengatakan, ya udah, kami nggak kenal baik dengan pihak dump truck. Kira-kira spesifikasi yang kalian butuhkan seperti apa? Dia jelaskan begini-begini, dump trucknya di atas, di bawah, umurnya 5 tahun. Kalau 5 tahun operasionalnya tinggi, seperti umpamanya solarnya banyak, segala macam lah. Ya. Ya udah, kami wakilkan kepada kalian. Biasanya kalau sewa langsung berapa? Ya, kalau sewa langsung biasanya harus bayar untuk, kalau kebutuhannya kami butuh setahun 10 unit tadi, harus bayar 30%. Kami nggak punya cash flow untuk ngasih 300 juta. Ya udah, sewa, ini uang mukanya sewakan ke mereka atas nama kami, atas lembaga kami, 10 unit. Setelah itu, boleh kami pakai langsung? Oh, tidak boleh kalian pakai langsung. Itu kan masih punya kami, belum ada kita akan sewa dengan kalian. Ya. Lalu gimana? Ya bawa ke sini 10 dump trucknya. Ya. Waduh, kata dia, kalau bawa ke sini, itu posisinya dia lebih dekat ke tempat tambang kami daripada lembaga kalian. Ya udah, kalau gitu kami tunjuk orang kami sama kalian datang. Gimana, kami terima dulu dump trucknya. Ya.
kalian cari dulu yang pas, sudah pas nanti beritahu. Akan meluncur dari sini, orang kami bagian marketing atau apa, untuk ngecek barangnya, unitnya, dan setelah mereka cek bagus dan setelah macam mereka bayar. Kemudian baru wakil kami tadi berakad dengan Anda, ya, tanda tanganilah, bayar DP, ya, pada saat itu juga atau keesokannya boleh bayar DP, dan unit boleh dibawa, boleh dipakai hari itu juga. Alhasil harus diterima dulu, baru disewakan lagi, buat akad lagi, bukan main langsung dipakaikan. Ya, juga boleh ijarah muntahiyah bitamlik. Ini yang kedua yang dikatakan oleh Syekh Jibrin Abdullah bin Abdul Aziz Jibrin. Kata beliau, boleh sewa menyewa, kemudian dibuat janji terpisah bahwa umpamanya dia mengatakan yang lembaga keuangan atau BPR tadi, BMT tadi, ya udah, bagaimana kalau dump truck itu kami beli aja? Oh, kami nggak mau beli. Tapi karena nggak ada uang tadi, nggak gampang. Kami beli dulu, umpamanya 1 unit 1 miliar. Kami beli 1 unit, ya, kalian sewa selama 10 tahun. Bila 10 tahun kalian sewa, tapi per bulannya beda harganya ya, kata dia. Per bulan harganya umpamanya kalau yang sewa doang itu 10 juta, kalau yang ini programnya 15 juta. Atau 17 atau berapa lah, dipertimbangkan lah. Tapi setelah 10 tahun, itu menjadi milik kalian. Sewa beli. Tapi kami buat perjanjian janji menghibahkan terpisah. Sekarang buat akad sewa dulu aja. Berarti mungkin kalian hibahkan, mungkin tidak. Ya namanya terpisah, ya iyalah. Ya. Karena kalau langsung menjadi milik kalian setelah 10 tahun, itu tergabung 2 akad yang konsekuensinya bertentangan antara jual dan beli itu. Ya. Itu juga boleh. Dan di sini Syekh mengisyaratkan merujuk kepada fatwa kesepakatan dari para ulama konferensi ulama fikih Islam internasional yang berada di Jeddah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas pembahasan dan juga syarah yang disampaikan oleh Ustaz. Ikhwan dan akhwat fillah, jazakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan hibah, bagaimanakah akad hibah yang bisa saya berikan kepada anak-anak? Ada sejumlah aset, Ustaz, baik anak laki-laki dan anak perempuan. Pertanyaan yang pertama, apakah akad hibah ini dibagikan secara merata, adil, bagian laki-laki dan bagian perempuan? Kemudian yang kedua, terkait dengan penyerahan aset hibah ini, apakah diperbolehkan dengan mencantumkan hibah akan diberikan setelah wafat orang tua? Jazakallah khair. Yang pertama, rata boleh. Itu dengan nilai, bukan dengan objek. Kalau rumah, semuanya sama, nilainya boleh. Tapi mana ada rumah semua nilainya sama. Beda posisi, beda harganya. Sahih. Ya. Kalau harganya sama, ketika dinilai, boleh dihibahkan. Dan hibah, dia akan mengikat bila sudah ada serah terima. Kalau rumah dengan balik nama. Ya. Bila belum terjadi serah terima, nanti setunggu meninggal, maka hibahnya tadi menjadi batal dan berubah dia menjadi harta waris dibagi 1/2 antara laki perempuan dan dapat ahli waris yang lain.
dan jadi batal hibahnya menjadi ahli waris saja. Baik, demikian pendengar dan ikhwah yang bertanya, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan dan menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum dari Bapak Zulkifli di Jayapura dan juga pendengar dan pemirsa yang lain di Jakarta? Bagaimanakah hukum mencicil emas di lembaga keuangan, Ustaz? Apakah diperbolehkan setiap bulan dan tercantum nilai gramasi emas yang kita cicil pada pencatatan di bukunya? Jazakallah khair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan untuk tukar emas dengan perak, yadan biadin, tunai. Dan di masa itu emas dan perak adalah alat tukar atau uang. Dan perkembangan uang, kemudian muncul uang kartal, yaitu rupiah, dolar, dan lainnya. Itu awalnya uang itu emas. Uang di Indonesia, uang emas. Uang raja-raja Kesultanan Indonesia, uang emas. Ya. Dan pun ketika awal dicetak uang di negara-negara tadi, orang mana mau emasnya ditukar dengan kertas? Nah, saya. Anda mau tanah Anda ditukar dengan kertas kalau tidak ada nilai emasnya di dalam? Ya. Maka ditulis di dalam dolar, dalam real dahulu. Cetakan pertama itu tertulis di sana bahwa dolar ini membawanya bisa ditukar, ini bernilai emas, bisa ditukar di semua bank pemerintahan. Setelah orang percaya dengan itu, baru kemudian dilepas cetakannya dengan emas, tentu membuat semeraut ekonomi. Karena ini kertas, ya, tidak samalah dengan emas. Ya. Berarti para ulama dunia pun mensepakati bahwa hukum uang kertas itu disamakan dengan emas dan perak. Uang emas dan perak. Berarti yang ada disebutkan, Nabi mana kenal rupiah segala macam begitu, tidak ada kenal. Ya. Semua para ulama di dunia menyamakannya dengan emas dan perak. Ketika dia disamakan dengan emas dan perak, berarti dia harus mengikuti sabda Nabi tadi. Ya, yaitu harus tunai dan biadin. Manakah menukar rupiah dengan rupiah, syaratnya seperti tukar emas dengan emas. Sama nominalnya dan harus tunai. Menukar rupiah dengan dolar, tidak harus sama nominalnya, tapi harus yadan biadin. Sama seperti menukar emas dan perak. Sekarang menukar rupiah dengan emas dan atau perak, pasti sama lah. Karena dia ngikut. Kalau dia tidak sama, terjadi riba. Ya, begitu logika syariatnya yang dijelaskan oleh para ulama dunia. Ya, adapun ulama Indonesia, saya tidak tahu logikanya. Karena mereka menganggap boleh, mereka memfatwakan boleh membeli emas dengan cicil, ya, karena dianggap emas bukan uang lagi. Ya. Emas uang atau tidak, Nabi kan yang bilang emas dengan perak yang harus tunai. Ya. Mau jadi ditukar, mau jadi bukan uang lagi, tidak, Nabi mengatakan emas. Kalau Anda beli beras dengan rupiah tidak tunai, tidak ada masalah kan. Ya. Atau beli emas tadi dengan beras. Boleh, silakan. Tapi Anda transaksikan emas dengan rupiah tidak tunai. Jangankan orang muslim, jangankan lembaga keuangan yang dibutuhkan untuk risiko kecil. Orang non-muslim saja, itu mereka transaksi emas dengan rupiah. Mereka nggak tunai. Karena harga, itu yang pedagang ya. Karena fluktuasi emas itu begini ya, per detik. Apalagi kondisi sekarang, saya bisa pastikan lembaga-lembaga yang selama ini menjual emas dengan cicilan dan harga tetap, bisa dipastikan bangkrut. Ya, dia jual emas 1 juta, sekarang emas mana ada 1 juta? Ya, 1,4
sekian, bahkan mau sampai masuk ke 5. Dan menurut perkiraan itu akan terus naik terus. Ya, karena ekonomi nggak stabil, orang-orang akan mencari emas. Ya, itu bisa dipastikan bangkrut atau mendekati bangkrut. Nah, Nah, utangnya terlalu banyak, utang emasnya. Jadi karena sekarang kan mereka nggak punya emas. itu ya. Ya, cicil emas. Nanti kalau udah cicil, ya orang mau aja cicil. Lebih murah dia beli emas. Anda yang menjual kan kelimpungan. Harga emas naik sampai 50%. Bisa dipastikan Anda nggak dapat untung, bahkan mungkin rugi. Nah, Ya, begitu Islam menjaga, ya akhi. Ya. Standar emas dunia ada namanya Dewan Emas Dunia itu ada. Dan Dewan Emas Dunia itu bekerjasama dengan IOV untuk membuatkan akad standar transaksi emas. Di sana dijelaskan bahwa tidak boleh tidak tunai. Ya, tidak boleh tidak tunai. Dunia saja sudah mengklaim itu ya. Sudah membuat aturan. Orang yang berakal paham. Nah, yang tadi non-muslim ya akhi. Kalau Anda beli emas kepada mereka, bayar besok, ya jangan kan bayar besok. Anda bayar sekarang, dia belum mau kalau belum ada keluar harga emas dari Antam. Karena risiko dia tinggi. sahih. Dia jual dengan harga namanya pagi ini jam 7, Antum ini jam 7.05. Pergi ke toko emas, alhamdulillah udah ada yang buka. Ya, Pak membeli emas Pak, emas tangan, dia nggak akan jual. Pak nanti dah jam 11 ya Pak ya. Harga belum keluar sekarang. Karena bila transaksi dengan 1,4 naik 1,5. Tentu rugi dia 100.000. Iya kalau per gram belinya, kalau 100 gram, kalau sekilo. Sahih. Ratusan juta dia rugi. Dia nggak bisa lagi beli emas. Karena dia dagangnya emas. Itu cuman berapa jam tadi itu? Jam 7 sampai jam 11, 4 jam. Cicilan emas itu bulan-bulan bertahun. Akhir. Semoga Allah kembalikan kita kepada agamanya. Ya, sehingga ekonomi kita, dunia kita, harta kita selamat di dunia, berguna di akhirat. Allah barik. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian teman pendengar dan pemirsa di Jayapura dan juga yang lainnya. Jawaban cukup spesifik ya, dan semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ada sejumlah pertanyaan masih berkaitan dengan hibah. Ada orang tua yang menghibahkan rumah, belum dibalik nama, sudah diserah terimakan Ustaz, dan sudah ditempati oleh anak-anaknya. Apakah ketika wafat dan belum dibalik nama, hibah tetap tetap menjadi hibah atau berganti kepada hukum waris? Jazakallah khair. Belum ditempatin? Sudah diserah terimakan, sudah ditempati oleh anak-anaknya, tapi memang belum dibalik nama. Apakah setelah wafat tetap statusnya sebagai hibah atau berubah menjadi waris kembali, Ustaz? Tetap hibah itu. Insyaallah. Tetap hibah ya akhi. Alhamdulillah. Demikian jawaban dari Ustaz. Semoga menjadi jawaban bermanfaat dan pencerahan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyelenggarakan sebuah seminar, Ustaz. Dan di antara pesertanya pembayaran melalui kartu kredit. Memang tidak ditentukan dari sisi pembayaran dari mana saja bisa, dan apabila tim panitia menerima pembayaran dari kartu kredit, apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Ulangi. Saya akan menyelenggarakan suatu seminar di mana para peserta ditarik pembayaran. Sebagian peserta membayar dengan kartu kredit. Bagaimanakah hukumnya panitia yang menerima pembayaran dengan kartu kredit? Apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Boleh, tidak ada masalah. Dosanya dosa si pemilik kartu kredit membuat akad riba. Tapi uangnya halal. Alhamdulillah. Demikian akhi, barakallahu fiik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus dilakukan orang tua apabila anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang tidak mampu
yang tidak mampu mengelola harta, sedangkan orang tua khawatir ketika nanti wafat atau orang tua wafat, tidak ada yang mengurus mereka dan mengurus harta-harta mereka. Anaknya berkebutuhan khusus. Anda buat surat wasiat, cari wasi. Hmm. Wasi orang yang saleh dan profesional dan baik dengan anak-anak Anda. Baik. Mungkin saudara Anda, abang Anda, Nah. atau mungkin bahkan ipar Anda. Ya. Atau abang dari atau anak yang paling tua ngomong ke adik-adiknya yang berkebutuhan khusus itu. Boleh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian Ibu yang bertanya atau Bapak, semoga menjadi pencerahan. Jazakallah khair. Baik, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya masih via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan berkaitan dengan akad sewa. Apakah akad sewa yang tertunaikan dan sudah berjalan prosesnya, yaitu akad sewa rumah, tiba-tiba di pertengahan ada kenaikan yang diakadkan atau yang diminta pihak pemilik rumah, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Tergantung akadnya. Kalau akadnya per tahun, di tengah tahun tidak boleh dinaikkan. Masya Allah. Kalau akadnya per bulan, ya habis bulan dia mau naikkan boleh. Kan akadnya per bulan. Kalau akadnya per tahun, bayaran per bulan, itu tetap per tahun hitungnya. Demikian akhi, barakallahu fiik, jazakallah khair. Pertanyaan kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat, apakah diperbolehkan memberikan atau membayarkan zakat ke masjid, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Kalau maksudnya ke masjid, DKM masjid menerima dan diberikan kepada mustahik, secara syariat tidak ada masalah. Cuma secara hukum legal itu dilarang kalau DKM-nya tidak berafiliasi atau bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang sudah ditunjuk oleh negara. Kalau Anda beli bata itu dari uang zakat Anda, zakat Anda tidak sah. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada untuk masjidnya, ada untuk fakir miskin dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali dari Ummu Kasih di Bandung. Beliau bertanya, apakah yang harus Anda lakukan, Ustaz, jika mengetahui ada yang akan membeli rumah Anda dengan cara KPR? Anda tidak ikut serta dalam proses pencairan dana KPR yang diajukan oleh calon pembeli ini. Tapi Anda pada dasarnya tahu bahwa sumber dana untuk pembeli adalah dari KPR bank konvensional. Jika Anda setuju, beliau membeli, dan apakah hal ini termasuk ke dalam kategori saling tolong-menolong dalam kebatilan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Anda nolongin dari mana? Kan nggak ada kan? Jadi bilangnya nggak ada. Tidak ada dalam prosesnya. Tolong-menolong, tidak ada lah. Ya, cuman kewajiban Anda ada kalau pembelinya muslim, Anda nasihati dia. Ya, apakah transaksinya halal? Transaksinya halal. Baik, Masya Allah. Transaksinya halal dan artinya boleh dilanjutkan, Ustaz, ya, prosesnya? Boleh. Baik. Demikian Ummu Kasih, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Asri di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat dagang, bagaimana perhitungannya, Ustaz? Kami toko online, memiliki stok barang, juga menjual dengan sistem PO. Barang PO seringnya habis karena kami order sesuai permintaan customer. Dari barang yang ada, dinilai dengan harga perolehan, tambah dengan uang Anda pribadi atau uang dagang sekalian, hasilnya kalau tidak ada utang dikali langsung 2,5%, itu yang dizakatkan. Dihitung dari stok barang yang ada dan ditambah uang, ya. Demikian. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari Abu Salam di Cipinang Muara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bunga bank untuk membayar pajak PBB, Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau Anda tidak ada kemampuan untuk bayar pajak, boleh. Tapi kalau tidak, berarti Anda dapat manfaat dari uang itu, riba tadi. Maka tidak boleh. Wabillahi taufiq.
Demikian, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Nah, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah hukumnya tidak memberikan hak karyawan yang sudah tidak bekerja? Apakah hukumnya tidak memberikan hak karyawan yang sudah tidak bekerja? Apakah termasuk piutang dan dosa besar? Hutang dan dosa besar? Ya, betul, hutang dan dosa besar. Nabi mengatakan, salah satu nana khosmuhum yawmal qiyamah. Rajulun istajara ajiran fastawfahu walam yufi. 3 kelompok pendosa yang nanti di akhirat aku sebagai penuntutnya. Aku yang akan menuntutnya di hadapan Allah. Anda kalau dituntut sama orang biasa aja di hadapan Allah dan dia benar, Anda akan kelimpungan. Karena yang nuntutnya kekasih Allah. Sudah Anda dipermalukan di hadapan semua miliaran manusia dari semenjak Adam sampai hari kiamat. Di antaranya kata Rasulullah SAW, seseorang yang bertransaksi upah mengupah. Lalu orang yang bekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan, lalu dia tidak membayarnya. Maka saya ingatkan kepada kaum muslimin yang memiliki orang-orang yang digajinya. Mungkin ART, mungkin yang kerja di rumahnya, supir, tukang kebunnya, atau kalau dia memiliki perusahaan karyawan-karyawannya, atau kalau dia kepala instansi pemerintahan, bawahan-bawahannya. Bila Anda melambatkan saja sudah menjadi dosa. Apalagi tidak membayarkannya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, demikian akhi, barakallahu fiik, dan menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat semoga. Demikian, dan kami akan selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Umur Rizki di Balikpapan. Barakallahu fiik ya Ustadz, Anda izin bertanya, tahun lalu Anda mempunyai tabungan sejumlah uang di bank, sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab, dan sudah juga dikeluarkan zakatnya. Anda juga memiliki logam mulia kurang lebih 15 gram. Pertanyaannya Ustadz, apakah emas logam mulia 15 gram tersebut juga dikeluarkan zakatnya? Iya, karena dia digabung dengan rupiah sampai nisabnya. Maka Anda kalikan 15 gram dibagi 40 atau dikali 2,5%, berapa gram keluar. Kalau gram masih itu Anda dijual, Anda belikan ke fakir miskin. Kalau Anda ingin menyerahkan uang, Anda nilai berapa? Umpamanya 15 bagi 40. Berapa itu? 0,2 gram. Anda emas cetakan 0,1. Kalau Anda beli 2, kasih ke fakir miskin. Atau Anda nilai 1 gram nilai sekarang 1,4 sekian. Kalau beli, harga beli tentunya kali 2. Umpamanya. Masya Allah. Baik, demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Bapak Rizky di Jakarta, kami angkat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki usaha toko perhiasan emas dan berlian. Masya Allah. Saat ini toko saya tutup Ustadz, dan kemungkinan bisa setahun karena menunggu lokasi lain yang lebih baik. Apakah saya tetap bayarkan zakatnya selama setahun ini? Yang pertama. Kemudian, apabila saya sudah mulai di toko yang baru, maka wajib zakatnya setelah buka kembali atau setelah berjalan 1 tahun ke depan. Jazakallah khair. Ya, ini pertanyaan beliau bagus sekali. Siap. Tergantung Bapak Rizky. Kalau Bapak semenjak tutup tadi sama sekali nggak jualan, Anda niatkan kalau ada yang beli, cut. Enggak. Saya menunggu sampai tahun depan. Semoga emas naik 2 juta per gram. Ya. Itu tidak ada kewajiban zakat. Maaf, yang emas ada kewajiban zakat, yang berlian tidak ada. Karena emas mau dijual mau tidak, yang batangan kena zakat. Dan nggak mungkin juga Anda suruh istri Anda pakai emas perhiasan semuanya banyak toko tadi. Ya. Yang berlian tidak ada zakatnya. Kalau maksud Anda, kalau ada orang mau nanya beli, Anda nggak jual. Tapi kalau niatnya masih jual juga, ya di mana kalau ada yang nanya beli jual.
Nah, itu ada zakatnya. Maka tergantung niat Anda. Dengan demikian, kalau Anda tutup tokonya, Anda jual online, yang untuk berlian tetap ada. Yang untuk emas jual online tidak boleh. Ya, tapi bisa dibuatkan konsep syariahnya agar bisa jual beli emas online. Itu umpamanya Anda minta kurir Anda datang, ketika ada nelfon dan Anda transfer, Anda minta kurir, serahkan uangnya, dan transfer tadi adalah dari hutang, disepakati untuk dirubah menjadi pembayaran. Masya Allah. Nah. Yang setelah dibuka baru kemudian terhitung haul. Tidak mempengaruhi hal dia kalau masih niat dijual. Alhamdulillah. Jazakallah khair akhi ya Ustaz, dan barakallahu fiik. Demikian pencerahan dan jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat Bapak Rizky ya. Baik, demikian beberapa pertanyaan dari pesan chat WhatsApp, dan menutup kajian kita sebagai kesimpulan kajian Fadhil Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah mudah. Ya. Tinggal Anda tanyakan kasus Anda, ikutkan apa yang difatwakan oleh ulama yang memfatwakan kepada Anda, selesai urusan Anda pada Allah. Salah yang memfatwakannya, Anda sudah selesai. Yang memfatwakan itulah yang akan masuk neraka. Maka karena Abdullah bin Abbas berkali-kali ditanya oleh orang dan beliau tidak tahu. Dan orang itu maksa juga. Kata dia, saya tidak mau kau jadikan aku batu lompatan ke surga. Ya, karena Anda akan melewati sirat neraka setelah itu baru surga. Kalau dia jawab halal, Anda halal. Tapi yang menjawab tadi batu lompatan, Anda lompat ke surga, dia ke neraka. Ya, kan gampang bagi Anda untuk masuk surga bagi orang yang awam. Ya, bagi para ahli ilmunya, dialah yang akan bertanggungjawabkan pahalanya, dia di situ dengan menjawabnya itu. Allahu taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.